Mari kita buka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 1 dan yang kedua. Kita mulai dari sini, Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 2. Saudara perhatikan dulu, saya akan bercerita dulu ya. Kita sangat penting untuk memahami akar sejarah, sebab kalau iman kita terlepas dari sejarah, kita itu banyak ruginya, saudara. Makanya banyak orang Kristen sekarang yang kagetan, ya. Karena dia nggak tahu sejarah apa-apa, jadi kagetan. Kalau orang bilang apa dikit, kaget langsung. Kaget, jadi loh ini kok begini gitu ya. Apalagi nanti saya tunjukkan ya. Ini saudara jemaat Tuhan, saya harus beritahu. Apapun you boleh tanya ChatGPT, tapi tolong teologi you jangan tanya ChatGPT. Anda suruh desain boleh suruh AI. Tapi maaf ya, kalau kekristenan Anda jangan tanya sama ChatGPT. Banyak salahnya, serius. Khususnya yang berkenaan dengan latar belakang sejarah. Karena ChatGPT itu dikuasai oleh Barat, yang udah terlepas dari akar sejarah baru tahu abad 18, 19, 20. Tiba-tiba muncul teolog Barat, scholar Barat. Yang baru muncul abad 18, 19, 20. Yang apa sudah terlepas dari abad 1, 2, 3. Akhirnya mengarang-arang dan banyak tuduhan. Nah, orang-orang Kristen yang nggak ngerti, banyak yang kagetan, gumunan, bingung sendiri. Ya, oke, kita mulai. Yohanes 20 ayat 1 sampai 2. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Saudara, saya harus beritahu dulu gini, kisah kebangkitan Kristus itu historis. Kalau historis artinya berdasarkan sejarah. Ini faktanya, bukan katanya ya. Kebangkitan Kristus itu faktanya, bukan katanya ya. Kita jangan bicara bukti internal dulu. Kalau bukti internal artinya bukti yang ada di dalam Alkitab itu banyak. Rasul Paulus sendiri bilang dalam 1 Korintus 15 ayat 6, tidak perlu dibuka ya. Yesus menunjukkan diri kepada lebih dari 500 orang. Tetapi fakta kebangkitan ini juga ada di luar Alkitab. Jadi selalu kita harus dengan pede katakan, kalau cuman mau tahu Yesus mati dan bangkit, nggak usah baca Alkitab juga, itu fakta sejarah. Yesus pasti mati, Yesus pasti bangkit. Jadi kalau ada tuduhan-tuduhan Yesus diserupakan, ya itu udah pasti salah. Karena faktanya aja di luar Alkitab pun menyatakan Yesus itu mati disalib. Kan baru pertama kali yang bilang Yesus diserupakan itu kan Basilides. Ya, katanya yang disalibkan Simon dari Kirene itu kan udah abad ke-3, abad ke-4, 300 tahun setelah peristiwa. Tetapi ada banyak penulis-penulis non-Kristen. Ada banyak sekali, misalnya sejarawan Romawi Cornelius Tacitus menulis bahwa Yesus digantung, bahwa Yesus disalib. Flavius Josephus, ini sejarawan Yahudi yang paling terkenal ya. Dalam bukunya The Antiquities, buku yang ke-17, bab 3 ya, yang nomor 3 dia tulis, ada seorang arif dan bijaksana ya, namanya Yesus. Pengikutnya menyebutnya Mesias. Ini bukan orang Kristen yang nulis. Josephus itu lahir tahun 37, meninggal tahun 100 Masehi. Jadi lebih dekat ke peristiwa sejarah ya. Flavius ini menulis The Antiquities ini tahun 94, saudara ya, tahun 94. Dan dia tulis gini, Yesus dihukum di bawah prokurator kita Pontius Pilatus ya, oleh desakan pemimpin agama kita. Itu ditulis semua oleh Josephus, diakui. Nah, Josephus tuh bingung kenapa para pengikutnya tetap setia mengasihi dia padahal dia sudah mati. Lalu Josephus tulis gini, dikabarkan oleh para pengikutnya bahwa Yesus menampakkan diri dalam keadaan hidup di hari yang ketiga. Jadi saya katakan, kalau mau tahu kebangkitan Kristus, tutup Alkitabmu, Yesus pasti bangkit. Yesus itu pasti bangkit. Nah,
itu bukti di luar Alkitab. Nah, kalau kita lihat dalam pembacaan kita yang tadi, rupanya orang pertama yang menemukan Yesus bangkit dan orang pertama di mana Yesus menampakkan dirinya setelah ia bangkit adalah Maria Magdalena. Makanya gereja mula-mula, gereja timur abad 1-2 itu punya julukan kepada Maria Magdalena, yaitu Apostola Apostolorum, yang artinya adalah rasul dari segala rasul yang memberitakan kebangkitan Yesus. Jadi memang Maria Magdalena ini adalah orang pertama, ya, orang pertama yang melihat penampakan Yesus atau Yesus menampakkan diri kepadanya. Saudara jangan salah sangka Maria Magdalena ini bukan pelacur, saudara ya, bukan. Banyak orang yang kira Maria Magdalena ini pelacur yang bertobat, bukan. Walaupun di Alkitab saudara cuman bedanya 2 ayat, tapi ini nggak ada hubungannya. Maria Magdalena itu seorang pemain kinor, ya, dia tuh seorang pemain harpa kinor. Makanya kalau Danau Galilea itu juga ada nama lain, Danau Kineret. Kenapa? Bentuknya seperti harpa. Nah, menurut tradisi gereja, ya, menurut tradisi gereja, satu kali Maria Magdalena ini dipanggil oleh Kaisar Tiberius untuk bermain harpa. Lalu sebelum bermain harpa, dia nginjil dulu, dia cerita tentang kebangkitan Yesus. Kaisar Tiberius tertawa terbahak-bahak, kata, kamu itu dipanggil untuk main harpa, bukan buat cerita dongeng orang mati yang hidup kembali. Nah, kira-kira gitu ya. Lalu Maria Magdalena agak kesel, dia ambil telur, ya, karena pada saat makan-makan di kerajaan itu juga ada telur, dipegang telurnya. Sekali lagi ya, ini menurut tradisi gereja, ya. Telur itu dipegang, lalu di situ mulai ada warna merah segala muncul. Telur itu jadi hidup, saudara ya. Nah, itulah makanya ada tradisi menghias telur. Jadi jangan dengar itu tradisi menghias telur adopsi pagan. Kita nggak ada urusan sama itu. Itu secara tradisi gereja, tetapi secara tradisi Paskah Yahudi sekalipun, orang Yahudi Paskah itu memang ada telur. Saudara lihat aja di Google, tulis Pesach food. Nah, itu ada. Nah, itu ada telur di situ. Jadi kita nggak ada hubungan sama pagan. Maka saya juga bilang sama guru-guru sekolah minggu, nanti mulai tahun depan tidak apa-apa ada menghias telur. Jangan takut itu, wah itu pagan, kita jangan ikut-ikutan pagan. Nggak ada hubungan sama pagan. Itu tuduhan-tuduhan dari teolog-teolog kontemporer abad 18-19 yang tidak punya dasar. Kita tidak ada hubungan sedikit pun dengan pagan. Ya. Nah, tradisi telur ini ya khususnya juga ada di orang-orang Yahudi yang terdiaspora, yang sudah terpencar-pencar. Kenapa? Sebab begini, doanya orang Yahudi itu ya selalu ketika makan Paskah itu dia juga ikut berdoa bahwa semoga kita jangan punah. Itu doanya, semoga kita jangan punah. Jadi telur itu yang lambang kehidupan. Kenapa juga ikut dimakan memang sejak awal? Itu adalah doa mereka supaya keturunan mereka terus berlanjut ya. Nah, saya mau cerita dulu dikit. Dalam perjamuan Paskah Yahudi itu ada ada sayur pahit. Sayur pahit itu ya melambangkan kepahitan mereka pada saat betapa pahitnya hidup ini saat perbudakan di Mesir. Tapi juga ada adonan saus, yang ini adonan saus manis yang dibuat dari anggur, kacang, rempah-rempah. Ini menandakan dalam penderitaan pun masih ada pengharapan. Ini ada di piringnya orang Yahudi itu sampai hari ini kalau Paskah. Saya harus cerita dulu ini, nanti ada hubungannya dengan Paskah Kristen, saudara ya. Nah, lalu dia juga ada potongan tulang domba panggang utuh. Ini tidak boleh dihancurin. Tulang dombanya ini harus utuh ya. Harus utuh, tidak boleh dipatahin. Itu melambangkan tangan Tuhan yang kuat yang membebaskan Israel dari perbudakan. Makanya tulang dombanya tidak boleh dipatahin. Nah, kalau saudara perhatikan dengan jeli Alkitab, penjahat di samping Tuhan Yesus itu rusuknya dipatahkan loh. Ya nggak? Yesus tidak. Itu tuh penggenapan itu. Karena tulang domba itu tidak boleh dipatahkan. Jadi waktu kan pergantian hari itu jam 6.
mereka harus dipastikan meninggal. Ketika penjahat di samping salib Tuhan Yesus dicek belum meninggal, itu dipatahin rusuknya supaya cepat meninggal, karena mayatnya harus diturunkan sebelum matahari terbenam. Nah, waktu giliran Yesus dicek sudah mati. Jadi Yesus tidak dipatahkan rusuknya. Dicek, ditusuk lambungnya, tapi tidak dipatahkan rusuknya karena Yesus ditemukan sudah mati. Ini semua penggenapan, saudara, ya, dari nubuatan Alkitab memang. Karena Yesus itu memang penggenapan dari anak domba Allah. Nah, lalu yang dimakan lagi apa? Roti tidak beragi. Kenapa tidak beragi? Itu melambangkan bangsa Israel yang pada saat disuruh keluar dari tanah Mesir, dia disuruh buru-buru keluar sama Tuhan. Jadi belum sempat menambahkan adonan ragi, dia udah harus cepat-cepat keluar. Makanya roti tidak beragi. Untuk makan Paskah, orang Israel harus makan selama 7 hari. Nah, sekarang saya cerita dikit. Roti apa yang dipakai sama Tuhan Yesus? Roti beragi atau tidak beragi? Halo? Roti beragi atau tidak beragi? Enggak, saya nih cerita doang, bukannya mau mengganti roti yang biasa kita pakai. Yang Yesus pakai pasti roti beragi. Saya ulang lagi ya, yang Yesus pakai pasti roti beragi. Kenapa? Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes ditambah dengan kisah para rasul, mereka memecahkan roti, ditambah 1 Korintus 15 ketika Paulus bilang, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Itu ayat yang selalu saya bacakan ketika perjamuan kudus. Itu kata rotinya digunakan kata artos. Artos itu roti beragi. Kalau roti tidak beragi itu asumos. Itu yang dipakai dalam Lukas 22 ayat yang pertama, sebentar lagi hari roti tidak beragi, atau yang disebut juga Paskah. Tapi yang Yesus pakai itu artos, roti yang beragi. Nah, sejak kapan gereja mulai menggunakan roti yang tidak beragi? Itu baru abad yang kelima untuk menyamakan dengan Lukas 22 ayat 1. Ya, kalau yang sekarang kita pakai itu hosti. Hosti itu tidak beragi. Ya nggak apa-apa, karena saya percaya kalau Yesus ada di Cina pakai bakpao chasiu mungkin ya. Oke, jadi kita kagak perlu ribut urusan roti beragi atau tidak beragi. Ini kan saya cuma cerita ya, tapi yang Yesus pakai itu pasti roti yang beragi karena Alkitab mengkonfirmasi hal tersebut. Oke. Nah, lalu setelah itu diperdengarkan kisah Paskah. Ini nih lagi perjamuan Paskah Yahudi. Lalu pada saat diperdengarkan kisah Paskah, pasti ada tanya jawab. Biasanya yang paling muda di situ, yang baru lulus dari bar mitzvah, yang usia 13 tahun, akan bertanya gini di meja perjamuan. Apa bedanya malam ini dengan malam-malam yang lain? Ini kan saat makan Paskah ya. Lalu pemimpin perjamuan akan berkata seperti ini, ya. Inilah malam ketika Tuhan dengan kekuasaannya, dengan tangannya yang perkasa telah menuntun bangsa kita dari perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian. Dan selalu ini didengungkan untuk anak-anak Yahudi, untuk anak-anak Israel. Selalu akan dikatakan gini, tidak ada cerita yang melebihi kisah Paskah ini. Sekalipun kita punya kekuatan, kekayaan, hikmat apapun, tidak ada kisah yang melebihi kisah Paskah ini. Ini selalu didengungkan. Maka hari raya Paskah itu adalah hari raya yang paling besar untuk orang Yahudi. Dan ini selalu diceritakan turun-menurun ke anak cucu mereka. Tidak ada kisah yang lebih hebat daripada ini. Ketika Tuhan dengan tangan yang perkasa membebaskan nenek moyang kita dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Mau sekarang kita udah hebat, kita udah kaya, kita udah kuat perkasa, tetap tidak ada kisah yang bisa melebihi kisah ini. Tuh, bayangkan seberapa Paskah itu sangat penting. Nah, setelah itu mereka mulai memecah-mecahkan roti dan dibagi. Persis apa yang Yesus lakukan, ya. Nah, orang Yahudi biasa dalam perjamuan itu akan mengucap dalam bahasa Aram, karena pada saat itu pada zaman Tuhan Yesus bahasa Aram adalah bahasa sehari-hari. Jadi zaman Tuhan Yesus itu minimal ada 3 bahasa, boleh ditambah 1 jadi 4. Dialek sehari-hari pakai bahasa Aram, ya. Kalau lagi belajar
Torah, belajar Alkitab di sinagog pakai bahasa Ibrani, lingua francanya atau bahasa internasionalnya seperti yang sekarang itu adalah bahasa Yunani, bahasa administrasi adalah bahasa Latin. Nah, dalam bahasa Aram ya, kira-kira mereka bilang gini, inilah roti kesengsaraan yang dimakan nenek moyang kami di tanah Mesir. Nah, untuk yang terdiaspora, yang sedang terpencar-pencar, mereka akan tambahkan begini, tahun ini kita ada di sini, tahun depan kita ada di Israel. Itu mimpinya semua orang-orang Israel. Jadi mereka bilang, inilah roti kesengsaraan yang dimakan nenek moyang kami. Ya, lalu mereka juga makan anggur. Inilah anggur sengsara yang diminum nenek moyang kami di Mesir. Ya, anggur sengsara, roti sengsara itu melambangkan kepahitan, penderitaan, kepedihan. Nah, bayangkan sekarang diganti sama Yesus ucapannya. Ya kan? Bukan inilah roti sengsara, diganti sama Tuhan Yesus. Jadi inilah tubuhku. Bukan inilah anggur sengsara, diganti jadi inilah darahku. Siapa yang udah nonton Last Supper? Pada belum nonton, oke. Waktu di film Last Supper itu ya, ada satu detail yang saya suka. Dan itu memang betul, dia tuh ngerti itu. Jadi pada saat Yesus melakukan perjamuan itu ya, Yesus kan bilang, inilah tubuhku, inilah darahku. Muridnya mulai bisik-bisik, dia mengganti doa. Nah itu, memang diganti doanya sama Tuhan Yesus. Yang harusnya inilah roti sengsara, sekarang diganti jadi inilah tubuhku. Nah, yang menarik gini saudara, ya, lihat dalam perjamuan Tuhan. Dalam Alkitab tidak ditekankan tentang makan potongan daging. Padahal puncak dari perayaan Paskah itu bukan saat makan roti dan makan anggur, enggak. Puncak perayaan Paskah Yahudi itu puncaknya pada makan daging anak domba. Tapi dalam Paskah Kristen itu tidak ditekankan, dalam perjamuan Kristen itu tidak ditekankan. Nah, coba kita lihat Keluaran 12 ayat 5 sampai 6. Ya, ini tidak jadi pokok penting loh dalam semua Injil. Kenapa? Yesuslah anak domba Allah itu sendiri. Itu masalahnya. Nah, coba lihat ya. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Makanya Yesus dikatakan sebagai apa? Anak domba Allah yang tidak bercela. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Terus 6. Lihat, kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14. Nah, makanya bapak-bapak gereja mengartikan ini sebagai gini. Makanya Yesus umur 12 sampai 29 tidak diketahui. Ya, atau tidak dicatat. Dia pasti ada di Israel, bukan di India ya. Jangan mikir Yesus ke India, enggak mungkin, dia pasti ada di Israel. Tapi ini semua menggenapi ini. Lihat. Lalu seluruh jemaah Israel harus berkumpul, harus menyembelihnya pada waktu Yesus mati jam berapa? Jam 3 petang. Jadi semuanya itu ada penggenapannya, saudara. Memang dia anak domba Paskah. Sampai waktu matinya ditetapkan, tulangnya tidak boleh dihancurkan, itu semua menggenapi Alkitab. Makanya kalau kita belajar Alkitab, kita akan tahu Alkitab itu luar biasa, firman Allah itu luar biasa, semua persisi, semua detail dan semua benar. Ya. Jadi sekali lagi kalau ada yang menuduh doktrin penebusan itu di atas kayu salib pagan, itu jauh banget ya, itu nggak ada hubungan. Nah, Paskah sendiri itu diambil dari bahasa Ibrani Pesak. Pesak itu dalam Keluaran 12 ayat 3 ya. Saudara nanti baca di rumah aja, ini saya cerita singkat aja. Ketika bangsa Israel mau Tuhan keluarkan dari Mesir, Tuhan kasih 10 tulah kan, karena Firaun nggak mau kasih dia keluar. Sampai yang terakhir, tulah yang ke-10, di mana semua anak laki-laki orang Mesir dibunuh, termasuk anaknya Firaun. Tapi yang mengoleskan darah anak domba di abang pintu, maka akan dilewati. Itulah ada kata uve sakti ya, yang berarti yang dilewati ya. Jadi Paskah itu Pesak itu artinya melewati. Melewati apa? Nah, itu memperingati ketika malaikat maut melewati rumah-rumah orang Israel yang dioleskan
darah anak domba. Nah, William Tyndale abad ke-16 baru menerjemahkan itu sebagai Passover. Makanya saudara sekarang ada Happy Passover. Nah, itu diterjemahkan oleh William Tyndale abad 16 dalam Alkitab itu. Passover. Nah, sekarang nih tuduhan yang paling banyak, jangan ngomong Happy Easter, itu dari kata dewa Ishtar. Nah, ini lagi. Makanya jangan nanya sama ChatGPT. Saya udah bilang bodoh itu kalau asli. Itu bisa-bisanya teolog kontemporer dan polemikus. Easter itu dari bahasa Jerman kuno. Estre dan Stehen. Estre yang pertama, Stehen berdiri. Yang pertama bangkit. Makanya dalam Alkitab dikatakan Yesus sebagai yang sulung. Yang sulung apa? Yang sulung yang dibangkitkan. Kita nanti akan dibangkitkan. Jangan baca yang sulung, ada lagi teolog yang bilang berarti kita adik-adiknya Yesus. Apa adik-adiknya Yesus itu? Ada kita adiknya Yesus. Sulung itu artinya dia yang pertama dibangkitkan. Dia yang pertama dibangkitkan ya. Jadi clear ya. Jadi jangan lagi terpengaruh dengan tuduhan-tuduhan dikit-dikit pagan. Itu ya itu karena banyak teolog barat, scholar barat abad 18, 19, 20 tercabut dari akar sejarah. Makanya saya tuh paling bingung apa? Kalau ditanya Lifehouse ini aliran apa? Udah kita nggak usah pakai aliran, kita langsung ke samudra. Pusing saya juga kalau ditanya aliran apa tuh saya pusing asli. Karena saya harus jujur, saya pun melakukan terus banyak pembelajaran dan saya melihat, waduh, ini yang dulu diajarin saya di kuliah dulu banyak yang gak valid karena semuanya cuma dipengaruhi oleh teologi barat doang. Ya udah kita nggak usah pusing aliran ya. Kita Lifehouse langsung berenang ke samudra. Udah. Oke. Nah, Paskah Kristen itu reinterpretasi Paskah Yahudi. Paskah juga jadi penting oleh orang Kristen sejak zaman dulu. Makanya begini. Nah, ini yang saya mau tunjukkan. Kenapa kita berkumpul? Kenapa kita ibadah hari Minggu? Jangan lagi nanti bilang itu Sunday, sun, matahari, day, hari. Capek saya kalau untuk jawabin yang begini-gini terus. Makanya ginian jangan tanya sama Londo Dingdong. Jangan tanya sama Belanda. Pakai sondak, mondak, wenesdak, nggak ada gitu-gituan. Sejak semula mereka berkumpul hari Minggu. Itu merayakan kebangkitan Yesus. Gini. Sebenarnya Paskahnya Yahudi itu pas Jumat Agung, tanggal 14 bulan Nisan ya kan. Yesus itu kan makan perjamuan Paskah. Yesus itu ibaratnya kalau sekarang tuh kayak malam sinciannya gitu, 1 hari sebelum Paskah. Yesus itu makan perjamuan tanggal 13 bulan Nisan. Malam dia makan, abis makan ke Taman Getsemani, ini kan semua di hari yang sama. Dia ditangkap, lihat ya. Lalu langsung itu udah nggak tidur, dibawa ke imam besar, dibawa ke Pilatus, disalib hari itu juga. Ingat, zaman dulu perhitungan Israel, perpindahan jam itu jam 6 sore. Ya. Jangan pakai pola pikir kita, perpindahannya jam 12 malam. Entar ada yang bilang lagi, Yesus kagak 3 hari, dia hitung lagi 1 kali 24 jam. Nggak gitu, saudara nginep di hotel aja, check in jam 3, check out jam 10 kan? Biarpun tidak 24 jam juga dibilangnya apa? 2 hari 1 malam, kan itu begitu, ya kan? Nah, Yesus itu jadi di hari yang sama, dia makan perjamuan malam, makan malam tanggal 13 Nisan, dia ke Getsemani, dia diserahkan semua, dia disalib, dia meninggal jam 3 petang, sebelum jam 6 sore lagi, itu semua di hari yang sama, itu tanggal 14 Nisan, Paskah Yahudi itu tanggal 15 Nisan. Jadi Yesus melakukan perjamuan dan mati itu tanggal 14 Nisan. Di hari yang sama itu udah hari yang pertama. Hari yang kedua, lihat nih. Ini kan jadi dari Kamis jam 6 sore sampai Jumat jam 6 sore itu udah hitung hari yang pertama. Yesus mati. Jumat jam 6 sore sampai Sabtu jam 6 sore ini kan Sabat. Makanya Yesus cepat-cepat diturunin, cepat-cepat dikuburin karena tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Nah, hari ketiganya Sabtu jam 6 sore sampai
Minggu jam 6 sore. Nah, di hari Minggu subuh itu Maria Magdalena pagi-pagi benar dia datang, itu hari ketiga. Nah, coba kita lihat Yohanes 20 ayat 19. Saya mau menunjukkan beberapa ayat supaya saudara tahu kenapa kita kumpul hari Minggu. Sejak zaman gereja mula-mula orang Kristen kumpul hari Minggu. Ketika hari sudah malam, lihat, pada hari pertama minggu itu, hari pertama, Sabat hari keberapa? Ketujuh, ya kan? Nah, jadi hari Sabat itu Jumat jam 6 sore sampai Sabtu jam 6 sore. Pada hari pertama minggu itu. Nah, itu berarti masuknya, ya kalau pakai waktu Yahudi dulu, Sabtu jam 6 sore sampai Minggu jam 6 sore. Jadi memang mereka berkumpul hari Minggu pagi. Ya udah, kalau saudara-saudara kita yang Advent bilang tetap harus ibadah Sabat, ya nggak apa-apa. Saya kan cuma bilang, kalau jemaat mula-mula dari dulu, ngumpulnya pasti hari Minggu, menjadi pertemuan bersama. Ini nggak ada hubungan sama Dewa Matahari. Mereka merayakan kebangkitan Kristus. Kisah Rasul 20 ayat 7, kita lihat. Ya. Oke. Pada hari pertama dalam minggu itu, lihat, kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Ya, ini hari Minggu, saudara. Hitungannya hari yang pertama itu, hari Minggu. Kalau mereka hitungannya Sabtu jam 6 sore sampai Minggu jam 6 sore, karena kita pakai perhitungan jam 12 malam sebagai cut off time, ya hari Minggu kita itu adalah Minggu 11 sampai kemudian hari Minggu malam lagi, ya. Oke, satu lagi kita lihat, ya. 1 Korintus 16 ayat 2. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, tuh lihat. Hendaklah kamu masing-masing, ini kan konteksnya berkumpul nih, ibadah bersama. Masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Jadi jemaat mula-mula ini sejak semula berkumpul hari Minggu, dan juga ada pengumpulan persembahan, ya. Mereka juga diajar untuk memberi, saudara, ya. Kalau kita di sini tidak diedarkan kantong kolekte, ya, ini satu prinsipnya. Kenapa tidak diedarkan kantong kolekte? Karena memang harusnya kolekte itu kita yang membawa ke Tuhan, ya. Kita yang membawa. Makanya kita tidak mengedarkan kantong kolekte. Dulu ada amplop, sekarang kok udah nggak ada amplop. Itu melatih kedewasaan, supaya kita ingat memang ketika kita berkumpul, kita itu harus menyisihkan, bukan menyisakan. Kalau orang sudah menyisihkan, nggak ditaruh amplop situ pun, kan udah tahu tempatnya di mana apa. Ini nih semua bentuk latihan rohani, saudara, latihan kedewasaan, ya, supaya kita dilatih untuk bisa mengingat sendiri. Sudah tahu, oh ini waktunya ibadah, kita juga harus belajar memberi, ya. Ini sudah dilakukan, praktek ini sudah dilakukan sejak zaman gereja mula-mula semua. Oke, saya teruskan. Nah, rumah-rumah orang Kristen, ya, itu banyak kan. Dulu gereja bukan kayak gini ngumpul enak muat banyak, enggak. Dulu kan di rumah-rumah. Nah, rumah-rumah orang Kristen itu sudah dijadikan sinagog Kristen. Rumah yang dijadikan sinagog Kristen pertama itu adalah rumahnya Maria, bukan Maria ibu Yesus, bukan Maria Magdalena, bukan Maria ibunya Yakobus dan Yohanes, bukan, ya, tetapi ini Maria ibunya Markus. Jadi siapa yang bilang Markus itu bukan saksi mata? Markus itu saksi mata. Di rumah itulah perjamuan diadakan, di rumah itulah Roh Kudus dicurahkan, di rumah itulah Matias menggantikan Yudas. Dan rumah itu sampai sekarang kalau kita ke Israel, ya, itu tetap ada walaupun bangunannya sudah di rebranding, ya.
tetapi lokasinya sama. Dan tahun 1947 ditemukan penemuan arkeologi keramik di rumah itu, bahwa kiblat orang Kristen berdoa pada saat itu bukan lagi Bait Allah, tapi Golgota, tempat Yesus disalib. Itu ada penemuan arkeologinya semua. Tapi kalau saudara tanya sama ChatGPT, apakah Markus saksi mata? Pasti dijawab bukan. Maka saya udah bilang jangan tanya sama Londo Dingdong. Yuk kagak bakal ngerti apa-apa ginian. Iya. Saya itu cari buku-bukunya aja nggak ada di toko buku. Ini buku fotokopian semua. Maka jangan tanya deh pokoknya. Tapi percaya, bagaimana bukan saksi mata? Rumahnya aja dipakai kok dari awal. Dia pasti saksi mata. Kok tahu? Ya, itu ada dalam tulisan Hippolytus. Siapa Hippolytus? Muridnya Irenaeus. Siapa Irenaeus? Muridnya Polikarpus. Siapa Polikarpus? Muridnya Rasul Yohanes langsung. Jaraknya lebih dekat. Masa yuk percaya teolog yang muncul 1800 tahun kemudian? Kalau saya sih nggak percaya. Saya lebih percaya pada orang yang ada lebih dekat pada fakta sejarah aslinya. Oke. Sekarang kita masuk dengan cepat makna Paskah buat kita. Yang pertama, kita diselamatkan dari kebinasaan. Makanya Yohanes 3 ayat 16 bilang apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau anak sulung bangsa Israel diselamatkan dari kematian, maka sekarang orang percaya diselamatkan dari kebinasaan. Ini Paskah Kristen. Ini Paskah Kristen. Ya. Kalau orang sulung bangsa Israel selamatnya dari kematian, kita diselamatkan dari kebinasaan. Roma 8 ayat 1, kita lihat. Ya, Roma 8 ayat 1. Nah, Nahem boleh main pelan-pelan Nahem. Udah jam 11, saya bentar lagi selesai. Roma 8 ayat yang pertama. Demikian, sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Nggak ada lagi. Makanya Paskah ini kita diselamatkan dari penghukuman kekal. Siapa yang di dalam Yesus? Nah, ini Alkitab KJV, coba lihat terjemahannya. Nah, ini dijelaskan ya. Kok beda? Ya, ini ada penjelasan lain lagi ya. Tapi saya lebih mempercayai King James Version, lebih akurat ya. Who walk not after the flesh but after the spirit, yaitu orang-orang yang tidak hidup menuruti daging, tetapi hidup menurut roh, atau berjalan di dalam roh. Itulah orang-orang yang ditebus. Jadi makna Paskah bagi kita adalah kita diselamatkan dari kebinasaan. Yang kedua, kita dibebaskan dari perbudakan dosa. Kisah Rasul 13 ayat 39 kita lihat. Ya, Kisah Rasul 13 ayat 9. Dan di dalam dialah setiap orang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Di dalam dia kita memperoleh segala pembebasan. Cuman kekristenan yang mengajarkan dosa adalah perbudakan. Semua agama lain cuma bilang dosa perbuatan, tapi kekristenan mengajarkan dosa adalah perbudakan. Dan dengar baik ini, penebusan Kristus menebus kita dari perbudakan dosa. Makanya begini, kita itu nggak punya pilihan. Kita tawanan iblis atau tawanan roh. Paulus bilang, aku tawanan roh. Kita tuh nggak punya pilihan, kita hamba Tuhan atau hamba setan. Manusia tidak bisa berkuasa atas dirinya sendiri. Orang yang bilang, aku bukan hamba siapa-siapa, aku berkuasa atas diriku sendiri, itu hamba setan pasti. Kita nggak punya pilihan. Saya pernah khotbah di satu gereja. Gara-gara saya bilang kita tawanan roh, kita ada dalam penjara Kristus, saya di blacklist. Ya nggak apa-apa, memang Alkitab bilangnya begitu kok. Dan saya harus katakan apa adanya. Ketika kita dibebaskan dari perbudakan dosa, kita menjadi hambanya Tuhan. Kita menjadi hamba kebenaran. Kita nggak bisa lagi hidup di bawah hukum dosa. Penebusan bukan untuk kita bisa berbuat dosa seenaknya. Ada yang mengajarkan, ya, penebusan itu kita bisa bikin apa saja seenak kita. Kalau enggak sayang juga darah Yesus yang tercurah kalau enggak kepake. Gitu lagi. Aduh, rusak banget itu. Loh, ini benar.
Guyonnya begitu. Kata kita bisa hidup seenaknya. Penebusan, Kristus sudah selesaikan semua di atas kayu salib. Lagian sayang juga kalau kita nggak pakai darah itu katanya. Kalau kita hidup lurus-lurus doang, nanti darahnya tidak kepake. Kurang ajar itu. Kita ditebus bukan untuk kita hidup seenaknya, amin. Kita ditebus supaya kita dimampukan. Yang ditebus itu kodratnya kita. Kodratnya kita yang ditebus. Supaya kita dimampukan jadi pelayan Tuhan. Supaya kita dimampukan jadi hamba kebenaran. Kalau kita nggak ditebus, kita nggak mampu jadi hamba kebenaran. Kita nggak mampu jadi hamba Tuhan. Ya, itulah sebabnya kita ditebus. Tuhan berikan kemampuan itu supaya kita bisa melayani Tuhan. Makanya saudara, kalau kita bisa melayani Tuhan itu anugerah, ya. Itu bukan karena nih kita hebat nih. Kita hebat. Apalagi kalau kita mikir, kalau nggak ada gua, abis tuh pelayanan. Aduh buset deh. Ya, jangan, ya. Kalau kita bisa melayani Tuhan, kita umat tebusan. Sudah selayaknya kita melayani Dia. Ya. Yang ketiga, kita menjadi satu tubuh dengan Kristus. Penebusan itu kita jadi satu tubuh dengan Kristus, ya. Galatia 2 ayat 20. Aku telah disalibkan bersama Kristus, namun aku hidup. Bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kristus telah menyerahkan hidupnya untuk kita, supaya hidup Kristus nyata dalam hidup kita. Saudara udah pasti sering dengar ungkapan ini, dunia tidak bisa lihat Alkitab, dunia tidak bisa melihat Kristus, tapi dunia bisa lihat hidup kita. Dunia nggak baca Alkitab, tapi dunia bisa baca hidup kita. Makanya kalau Paulus bilang, aku telah disalibkan bersama Kristus, bukan aku lagi tapi Kristus. Ya. Nah, Paulus juga menasehati dalam 1 Korintus 5 ayat 7 dan 8. Buanglah ragi yang lama itu. Ini konteksnya tentang hidup dalam dosa. Ya, kalau saudara baca keseluruhan konteksnya. Buanglah ragi yang lama itu. Jadi Kristus melakukan penebusan, tapi ada tindakan aktif dari kita juga. Kita yang harus mengenakan manusia baru. Kita yang harus membuang ragi yang lama itu. Supaya kamu menjadi apa? Adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Nah, jadi ada penafsiran juga kenapa gereja akhirnya menetapkan pakai roti tidak beragi juga mengacu pada ayat ini. Tapi inti ayat ini bukan soal rotinya, ya. Tapi soal begini saudara, ya, bahwa yuk kita buang ragi yang lama. Musuh terberat, ya, dalam kita bisa berubah adalah kalau sampai kita bilang gini, gue memang dari dulu begini orangnya, udah selesai. Enggak saudara, itu ragi yang lama. Jangan punya mental block, saya memang udah begini, dari sononya begini. Enggak, kita udah ditebus, kodrat kita sudah ditebus. Kita pasti bisa berubah. Kita berjuang sama-sama berubah. Saya pun berusaha saudara. Ini masih ada ragi yang lama juga yang harus dibuang. Tapi jangan sampai kita punya mental block bilang, gue memang dari dulu orangnya begini. Ingat ya, saudara tahu Yohanes dan Yakobus, ya, itu kan julukannya Boanerges, anak-anak halilintar. Itu meledak-ledak saudara pasti. Tapi yang dari anak-anak halilintar, dia juga yang disebut sebagai rasul kasih. Untung Yohanes tidak bilang, memang gue dari dulu begini. Nah udah, susah saudara ya. Enggak, kita bisa berubah. Yuk sama-sama berjuang, ya. Dan saudara nggak berjuang sendirian. Kita semua di sini masih berjuang, ya. Tapi jangan punya mental block itu. Yang keempat, Yesus sudah melewati semua penderitaan manusia dan menang. Menjanjikan kepada kita bahwa kita juga akan melewati semua penderitaan itu. Ini yang saya sampaikan beberapa minggu yang lalu. Tidak ada manusia yang lebih menderita daripada Yesus. Penderitaan apa yang dia nggak punya? Saudara kurang uang, dia datang dalam kemiskinan.
Saudara pernah dikhianati, dia juga dikhianati. Saudara diremehkan sama orang, dia juga pernah untuk gak dipercaya. Saudara mengalami kesakitan fisik, dia mengalami penderitaan tubuh. Dia alami semua penderitaan manusia. Makanya kalau pada saat perjamuan, kita menjadi satu dengan tubuh Kristus, ya kan? Injil Yohanes bilang, kalau kamu makan dagingku, minum darahku, kita menjadi satu dalam kematian Kristus. Berarti apa? Saudara, penderitaan apapun yang saudara alami, saudara gak berjalan sendiri. Penderitaan tiap kita bisa beda, tapi saya cuma mau beritahu gini, saudara gak berjalan sendiri. Dan dia sudah melewatinya. Ini kan yang saya pakai ilustrasi ya, saya ulang lagi. Kalau saudara misalnya susah ya, dalam kesulitan besar, saudara mau konseling, pilihannya ada 3 konselor. Yang pertama, konselor yang pertama, orang yang hidupnya dari lahir gak pernah susah. Yang kedua, konselor yang kedua nih, dari lahir susah, sampai sekarang masih susah. Atau konselor yang ketiga, dulunya susah, sekarang dia udah melewati kesulitan itu. You mau yang mana? Yang ketiga pasti. Kenapa nggak mau sama yang pertama? Karena kita pasti bilang, lu tuh nggak relevan, lu kan nggak tahu susahnya gua. Kenapa tidak mau yang kedua? Lu aja masih susah, gitu kan? Makanya kalau saudara pilih Yesus tuh paling benar. Semua kesusahan saudara dia pernah alami. Dan dia sudah melewatinya. Dan dia memberikan kemenangan itu. Yang kelima, yang terakhir. Boleh maju ke depan semuanya. Dia dibangkitkan sebagai yang sulung, itu juga janji bahwa kita tidak akan mati selamanya. Kita juga akan dibangkitkan. Makanya Yesus bilang, kalau kamu minum darahku dan makan tubuhku, kamu akan hidup sekalipun kamu sudah mati. Kita tutup dengan ayat ini, 1 Korintus 15 ayat 20-21. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang kepada satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Coba lihat. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Ayat 23, baca sama-sama. 2, 3. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus yang sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Orang-orang yang ditebus Kristus, saya harus beritahu, kita gak perlu takut sama yang namanya kematian. Sebab saudara dan saya pasti dibangkitkan, sebab dia sudah bangkit. Saudara tidak perlu ketakutan menghadapi tantangan dunia yang makin tidak jelas. Saya cuma mau bilang, sebab dia hidup, ada hari esok. Amin.